Excel. Assalamualaikum Bu Ikin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Ibu ya. Saya di sini akan bertindak sebagai observer, Bu Ikin sebagai coach dan Bu Deni sebagai coachee. Nah, pada praktek kali ini kita ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching. Yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang saya tanya kepada Bu Ikin, pada Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Ibu, saya sebenarnya di ketiga potensi itu agak kurang memahami juga, tapi yang paling sulit itu saya di kehadiran penuh. Nah, di kehadiran penuh saya sangat sulit. Mungkin ini faktor penyebabnya karena kayak saya kurang konsentrasi. Jadi kalau ada bunyi-bunyi apa saya repot aja telinga gitu. Jadi kehadiran penuhnya tidak maksimal. Bagaimana yang nanti inginkan untuk saya amati? Bagian yang mananya yang Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian yang cara kehadiran penuh itu. Nah, bagaimana kehadiran penuh itu bisa terlaksana dengan secara baik. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau penilaian saya di kehadiran penuh ini, kalau boleh saya menilai sendiri itu di angka 6. Saya di situ karena itulah tadi Bu, karena kehadiran penuh itu seharusnya penuh konsentrasi ya. Kalau saya konsentrasi itu yang kurang karena mungkin agak perasaan kaget gitu, karena ada bunyi kaget gitu, jadi hilang lagi, buyar lagi apa yang kita dengarkan gitu atau yang kita lihat. Nah, apa kira-kira harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya di coaching ini sebagaimana biasanya kita berharap nanti ketiga kompetensi itu bisa kita lakukan, terutama ini saya di kehadiran penuh ya Bu. Jadi kalau kehadiran saya penuh, saya bisa memahami langkah-langkahnya nanti. Saya juga bisa memahami tentang pertanyaan berbobot itu apa, kompetensi-kompetensi yang ada di proses coaching ini. Baik Ibu. Nah, sekarang kita mulai saja praktiknya ya Ibu. Ibu jadi coach dan Bu Deni jadi coachee, saya yang mengamati. Ya, terima kasih. Silakan. Oke. Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam Ibu. Ya, selamat siang Bu atau selamat sore ya Bu hari Ya. ini. Apa nih yang mau Ibu perbincangkan dengan saya? Saya mau bercerita tentang masalah yang saya hadapi Oh iya, di apa sekolah, itu? di kelas ya Bu ya. Oh iya, apa itu Bu? Begini ya Bu ya, saya bingung bagaimana cara meningkatkan minat belajar murid kalau sudah sampai di rumah itu Bu. Karena pengawasan dari orang tua itu kalau sudah sampai di rumah itu sangat kurang, dan penggunaan HP yang tidak terkontrol, terutama sekarang di warung-warung sudah banyak wifi yang murah dan mudah didapat ya Bu ya. Sehingga setelah mereka pulang dari sekolah itu tidak ada lagi untuk mengulang pelajaran sampai di rumah. Sekarang terkadang itu PR itu aja sampai dia di waktu pagi pas nanti masuk lonceng berbunyi baru dia kerjakan PR. Itu yang saya masih bingung bagaimana caranya meningkatkan minat anak dalam mengajar. Oh, itu masalah Bu Deni ya. Oke Bu, Ibu pengen apa yang Ibu dapatkan dari perbincang kita ini? Dari perbincangan kita ini saya ingin mendapatkan pencerahan Bu, bagaimana caranya mengatasi masalah yang saya hadapi ini, supaya murid-murid saya itu bisa bertanggung jawab dan dengan tugas dan kewajiban yang dia emban dari sekolah. Begitu ya. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan belajar anak di rumah itu yang telah Ibu lakukan? Kalau sekarang ini, kalau untuk buat grup WA itu juga belum saya lakukan ya Bu ya, karena saya tidak ingin nanti grup itu disalahgunakan, apalagi anak-anak remaja sekarang ini ya Bu ya. Kemudian saya mungkin akan memberikan tugas kepada mereka itu dengan ditandatangani oleh orang tuanya. Kemudian setelah itu kalau ada masalah dengan anaknya, saya akan mencek pribadi wali murid tersebut
tentang perkembangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Bagus juga itu Bu, dengan begitu anak-anak lebih fokus ya dan dapat meluangkan waktunya belajar di mana. Kalau sekarang ada penilaian ideal di angka 10, menurut Ibu Deni, Ibu berada di level berapa? Kalau saat ini mungkin saya merasa masih di level 6 Bu. Oh, nah sekarang gini Bu, jadi untuk mencapai angka 10 mungkin agak sulit ya Bu ya. Iya. Kedepannya Ibu menggapai level berapa dalam meningkatkan minat belajar murid di rumah? Kalau bisa di level 8 aja itu sudah bagus kalau menurut saya. Oh, yang ke-8 ya Bu? Iya. Sudah baik itu Bu. Apa sih yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan itu? Yang ingin saya lakukan untuk sekarang ini yaitu melakukan komunikasi lagi dengan wali murid, kemudian memberikan tugas tambahan dengan menggunakan HP ya Bu ya, karena mereka kan sukanya memegang HP, pulang sekolah pegang HP langsung, kan kadang belum sempat makan dah HP lagi ya Bu ya. Jadi sekarang saya tingkatkan memberikan tugas lewat HP dan ditandatangani oleh orang tua. Jadi salah satu itu motivasi Ibu untuk apanya? Iya. Ya, apa yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin yang akan saya lakukan itu melakukan asesmen ulang lagi Bu terhadap mereka dan untuk mengetahui bagaimana cara belajar mereka, untuk memperbaiki cara belajar mereka dan mengetahui minat dan bakat mereka, kemudian motivasi mencapai cita-citanya mereka untuk kedepannya ya Bu ya. Kemudian memberikan arahan atau tindak lanjutnya mereka besok ke sekolahnya bagaimana. Saya akan memberikan gambaran sedikit tentang sekolah yang akan mereka masuki besok. Karena anak saya kan dah kelas 6 sekarang ya Bu ya. Bagus sekali Ibu Deni itu. Mudah-mudahan ya bisa kita laksanakan. Nah, kapan itu Bu Ibu bisa laksanakan? Kalau dalam waktu dekat ini mungkin dalam minggu ini juga Bu akan saya lakukan karena sebentar lagi kan kita melaksanakan ujian semester ya Bu ya. Mungkin dalam minggu ini juga. Oke, baiklah Bu, kita sudah di ujung sesi ya Bu. Dari perbincangan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan setelah perbincangan kita ini, saya merasa lega Bu karena saya sudah mempunyai kekuatan untuk menghadapi situasi yang saya hadapi. Oke, baiklah Bu, kita kembali minggu depan ya. Saya mau tahu cerita Ibu bagaimana hasil setelah Ibu melakukan perbaikan. Ya, terima kasih Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan ada peningkatan untuk ke depan. Sama-sama Ibu, semoga Ibu sukses dalam mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Amin. Assalamualaikum Ibu. Baik, sudah selesai ya Bu praktik kucingnya. Nah sekarang untuk umpan baliknya saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Ikin. Yang pertama tadi, bagaimana Ibu menilai menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya tadi awalnya saya agak merasa ragu ya Bu tadi dengan kehadiran penuh saya, tapi alhamdulillah rasanya kalau kita kategorikan sudah 70% lah Bu, udah bisa saya kehadiran penuh sambil mendengarkan karena mungkin apa yang diceritakan coach saya itu membuat saya terharu Bu dengan kata-katanya, dengan motivasinya terhadap murid karena begitu besar semangatnya untuk memberikan perbaikan kepada muridnya. Yang kedua, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasakan sendiri tadi Bu, bagaimana kehadiran penuh saya, maka saya bisa menilai 70%. Bagi kalau dinilai dengan angka sekitar 60 atau 65 nilai saya sudah bisa mendengarkannya dan memahami apa yang diperbincangkan hari ini. Karena saya sudah fokus tadi dalam mendengarkan. Di awal tadi saya ragu Bu, karena saya kurang fokus dalam kehadiran penuh. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu, dengan senang hati, silakan Bu. Nah, saya mengamati Ibu tadi pada saat Ibu kompetensi kehadiran penuh Ibu melakukannya sudah bagus. Memang justru saya sudah lebih dari 70% malah. Iya, makasih Bu. Sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Bu ya. Tapi Ibu kayaknya udah di atas standar lah. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini?
Oh, dengan senang hati sekali, alhamdulillah. Saya tadi sempat ragu juga apakah saya mampu mendengarkan atau kehadiran penuh saya. Tapi dari masukan dari Ibu pengamat tadi, saya merasa lega dan senang sekali. Saya sudah tahu, oh begitulah caranya kita kehadiran penuh, karena ini sangat penting, Bu, dalam bermusyawarah dan bercerita. Kehadiran kita yang penting, kita mendengarkan dengan hikmat apa yang disampaikan coach saya tadi, saya paham. Nah, yang terakhir, Bu, sebagai penutup, saya ya supervisi menyatakan dari proses ini kita mendapatkan praktek coaching yang sudah bagus. Kehadiran penuh Ibu tadi sebagai coach sudah bagus, mendengarkan secara aktif, oke. Yang terakhir, pertanyaan yang berbobot sudah bagus. Tapi kedepannya mungkin ya lebih lagi lah ditingkatkan dengan kasus-kasus yang berbeda, dengan orang yang berbeda pula. Insyaallah. Ya. Nah, seperti itu. Sampai di situ pengamatan saya. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar dari hari ini. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.